Sebenarnya tanaman indoor itu boleh kok kena matahari langsung. Ini Syngonium. Tanaman Syngonium ini bisa dibilang tanaman yang cukup mudah perawatannya ya, karena dia mudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini Syngonium pink, yang ini Syngonium white. Dua-duanya ini satu jenis tapi berbeda warna, sama-sama dari keluarga Syngonium. Dia tipikal tanaman menjalar, merambat, jadi kalaupun dia udah keluar akar angin kayak gini, nanti bisa dikasih turus dia buat supaya lebih mengarah ke atas. Kenapa dia harus dikasih turus? Karena dia bukan tipe batang keras, jadi dia membutuhkan media untuk dia tumbuh hidup. Kita sering nggak dengar tanaman indoor itu nggak boleh kena matahari langsung. Akar angin itu sebenarnya untuk dia mengikat media, untuk dia lebih tegak lah intinya. Sama dia sebenarnya akar angin ini fungsinya itu menyerap kayak udara. Apabila medianya terlalu padat, dia bisa menghirup udara dari akar angin ini, kayak gitu. Makanya kalau dia ditanam di tanah, akar anginnya itu bisa gede-gede. Yang penting itu dia jangan terkena matahari di atas jam 11 lah intinya. Itu berbahaya buat dia, bisa hangus nantinya. Tapi setelah dia mengalami masa hangus, pasti dia bakalan adaptasi, tapi bakalan ngerubah bentuk daunnya, struktur daun. Biasanya ada yang keriput-keriput begitu tumbuh, terus juga lebih kecil. Itu biasanya hasil adaptasi dia dari sengatan matahari. Sebenarnya tanaman indoor itu boleh kok kena matahari langsung, tapi mataharinya itu di bawah jam 11. Artinya kalau kita meletakkannya di bawah balkon, ya itu baik buat tanaman itu, justru dibutuhkan untuk proses fotosintesis tanamannya. Pupuk nih, saya saranin itu lebih baik pakai pupuk yang organik ya, karena tipikal batang yang mudah terkontraksi sama bahan kimia. Artinya ketika bahan kimia terlalu banyak, dia bisa membusukkan batang ini. Makanya sebisa mungkin pupuknya itu yang digunakan pupuk organik. Kalaupun kita harus ada pemakaian pupuk kayak untuk memancing dia supaya lebih hijau, itu dalam kadar tertentu. Biasanya untuk ukuran segini, gunakannya itu cuma setengah sendok teh. Sendok teh bukan berarti sendok makan ya, lebih kecil lagi, itu setengah sendok. Itu pun bagian pinggir, sekitaran akar. Habis kita kasih pupuk nih, kok bukan malah baik nih tanaman, malah layu. Kenapa dia bisa layu? Biasanya keracunan. Tanaman pun bisa keracunan karena dia makhluk hidup kan. Ada lagi sebenarnya, kalau tanaman keracunan kimia, biasanya penanganan pertama itu kita harus ngasih airnya itu lebih banyak. Karena apa? Dia udah banyak mengandung unsur-unsur kimia di medianya sendiri. Jadi untuk melarutkannya itu ya kita siram dengan banyak air. Syukur-syukur kita berani buat ngangkat dia nih, buat ganti media. Kalau dia udah kelihatan layu. Nah, yang kadar air itu yang bagus untuk dia itu ketika disiram itu air langsung liwat. Artinya langsung liwat itu bisa dipengaruhi sama porositas. Porositas itu biasanya kita pakai medianya itu yang mengandung banyak pori, kayak macam hidroton, terus kayak macam perlite. Nah, untuk mencampurnya itu kita harus mikirin takarannya, kita hitung sendiri di rumah kita. Jika hujan terlalu banyak, kita lihat dia lebih banyak terkena air, ya kita banyakin hidroton dan perlite-nya itu. Nah, kalau hidroton sama perlite itu sebenarnya media buatan. Media buatannya itu biasanya dia dibuatnya itu dari bahan alami juga. Kalau kayak hidroton sendiri, setahu saya itu dibuat dari hasil pemanasan tanah liat. Dia unsur kayak pH tanahnya itu seimbang, dia nggak mudah asam. Dia juga tingkat leburnya awet. Kalau kita pakai perlite atau hidroton, dia bisa membantu pori dari medianya.